tokoh yang mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Jadi ketika kemudian orang-orang Quraisy mengutus Mikraz ibn Hafs ini, Nabi sudah ngomong di hadapan para sahabat, wa rajulun fajir, jangan didengar. Orang ini orang jahat, jangan didengar. Dia suka berkhianat. Kalau dia datang ngomong, biarkan dia ngomong, gak usah dipercaya, kan itu ya. Akhirnya kemudian Rasul yang mendengarkan gitu saja, kemudian menyampaikan tujuannya hendak umroh, kemudian tidak banyak bicara, kemudian orang ini pergi. Akhirnya Nabi sudah tahu bahwa ini tidak bisa, ini kan utusan-utusan orang Quraisy nih. Sekarang timbal balik. Kalau tadi utusan-utusan orang Quraisy, sekarang Rasul ingin mengutus bahwa meyakinkan kepada mereka bahwa Nabi SAW itu bukan untuk berperang. Tapi sebelumnya orang-orang Quraisy pun mengutus, termasuk tokoh besar di Quraisy, ya, namanya lupa saya, tapi ini tokoh besar di Quraisy, Hilsun namanya ya, Hilsun Al-Kinani. Hilsun Al-Kinani ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya Al-Hilsu ibn Alqamah Al-Kinani, dan dia adalah pemimpin Ahabish namanya, kabilah besar, bahkan kabilah terbesar yang berusaha untuk melindungi Ka'bah. Ini sudah orang terakhir yang diutus orang Quraisy ini, si Al-Hils ini. Jadi Al-Hils ibn Al-Aqam Al-Kinani ini datang kepada Nabi SAW. Rasul tahu ini bukan orang biasa ini. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, orang ini adalah orang yang paling fanatik terhadap Ka'bah. Orang ini orang mulia, suka memuliakan Ka'bah. Kita harus memuliakan dia. Kita kasih tahu bahwa kita tidak perang. Keluarkan hadiah kita, unta-unta, sapi-sapi, kambing kita. Tengokkan kepada dia bahwa kita bukan perang, kita hendak umrah. Dikeluarkan oleh para sahabat binatang-binatang itu. Dan binatang hadiah itu biasanya sudah ada tanda bahwa ini binatang untuk dihadiahkan. Dikasih kalung gitu ya, dikasih tanda. Jadi orang-orang Mekah tahu bahwa ini binatang bukan untuk sembarang binatang, tapi ditandai bahwa ini untuk hadiah, dan orang-orang Quraisy tahu itu. Jadi ketika Hils ibn Alqamah Al-Kinani ini melihat, oh benar, berarti memang kedatangan Muhammad dan pasukannya bukan untuk perang tetapi untuk umrah katanya. Belum sempat berjumpa dengan Rasul karena sudah melihat unta-untanya yang banyak, langsung dia pergi. Dan ingat, ini pimpinan kabilah terbesar. Kemudian dia mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy, demi Allah aku melihat bahwa mereka tidak hendak menyerang kita, betul-betul murni untuk umrah. Apakah kalian hendak menghalangi jalan orang-orang yang hendak menggabungkan Ka'bah? Biarkan dia masuk. Tapi orang-orang Quraisy mengatakan tidak. Aku tidak yakin dengan ucapanmu, aku dan tidak yakin dengan mereka. Kami tidak yakin dengan mereka. Marah ini Al-Hils ibn Alqamah Al-Kinani ini. Kalau kalian tidak yakin dengan kata-kataku, awas saja kalian. Aku akan mengirim pasukan untuk menghancurkan kalian, katanya. Orang ini mau mengagungkan Ka'bah, kan halang-halangi, katanya. Takutlah orang-orang Quraisy, karena siapa Al-Hils ibn Alqamah Al-Kinani ini? Orang besar gitu ya. Mulailah orang Quraisy takut. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perdamaian. Oke, di pihak Nabi SAW kemudian hendak mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Umar itu kan orang yang paling berani, jago syair, cerdas orangnya, sehingga cobalah Umar diutus. Tapi Umar ketika itu menolak dan mengatakan, ya Rasulullah, kabilahku di Quraisy itu tidak besar, kabilah Bani Adi itu tidak banyak. Kalau mereka hendak membunuhku sebentar saja, sebaiknya kau utus Utsman bin Affan. Karena aku tahu, pertama, kabilah Utsman bin Affan itu besar. Yang kedua, Utsman bin Affan itu dicintai sebelum Islam dan setelah Islam, dan dia punya akhlak pemalu yang luar biasa, dan sampai hari ini tidak ada masalah dia dengan kaumnya, katanya. Utus dia saja. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman ibn Affan. Berangkat Utsman menuju para pembesar Quraisy. Jadi Utsman ini keliling. Nanti sebentar ke rumahnya Abi Sufyan ngomong, nanti sebentar ke rumahnya ini ngomong. Akhirnya
membutuhkan waktu lama, karena lobby itu kan perlu waktu gitu ya. Lewat 1 hari kok Utsman